Kloroquine biasa digunakan untuk mengobati malaria di sejumlah negara. Saat virus corona baru mewabah, kloroquine disebut-sebut bisa mengobati corona. Namun, studi menemukan bahwa kloroquine yang digunakan untuk proses pengobatan COVID-19 tidak menunjukkan manfaat yang pasti. Benarkah penggunaan kloroquine justru memicu kematian? Analisis Veterans Health Administration yang meneliti data pasien di Amerika menemukan sebanyak 28% dari 97 pasien yang mendapat terapi obat hidrokloroquine dengan pelayanan standar meninggal dunia. Dalam studi yang dirilis 21 April lalu, angka persentase itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian pasien yang tidak mendapat terapi obat hidrokloroquine, yakni 11% dari 158 pasien. Adapun angka kematian pada pasien yang diberi hidrokloroquine ditambah antibiotik azithromycin sebesar 22% dari 113 pasien. Veteran Health Administration adalah sistem kesehatan terintegrasi terbesar di Amerika, menghimpun lebih dari 1.250 fasilitas kesehatan. Laporan penelitian Veterans Health Administration bukan uji klinis, melainkan hasil analisis terhadap rekam medis 368 pasien yang dirawat di rumah sakit dengan status konfirmasi positif COVID-19 di pusat-pusat Veterans Health. Ini adalah analisis rekam medis pasien yang meninggal dunia atau diperbolehkan pulang hingga 11 April 2020. Namun laporan ini belum terpublikasi di jurnal kesehatan. Besarnya ancaman dan bahaya virus SARS-CoV-2 mendorong komunitas ilmuwan berbagi hasil penelitian atau hasil analisis tentang penanganan COVID-19. Berbagai laporan ini masih perlu diperiksa, divalidasi sebelum dipublikasikan secara terbuka. Laporan itu menyebutkan hidrokloroquine yang diuji cobakan juga tidak berdampak signifikan untuk membantu pasien yang membutuhkan bantuan alat pernafasan atau ventilator. Tingkat ventilasi mekanik pada pasien yang mendapatkan terapi obat hidrokloroquine adalah 13%. Angka ini tidak berbeda jauh dengan angka pasien ventilasi yang hanya menerima perawatan biasa. Adapun bagi pasien yang menerima terapi obat kombinasi antara hidrokloroquine dan azithromycin, hanya 7% yang membutuhkan bantuan pernafasan. Para peneliti Veterans Health Administration tidak melacak efek samping yang ditimbulkan akibat penggunaan kloroquine terhadap pasien. Namun mereka mencatat ada potensi efek samping yang serius dari penggunaan kloroquine bagi pasien COVID-19, termasuk mengubah detak jantung yang dapat menyebabkan kematian mendadak. Rita Wilson, istri aktor dan sutradara Tom Hanks yang sempat dirawat di sebuah rumah sakit di Australia karena positif mengidap COVID-19, dikutip dari The Guardian mengatakan bahwa salah satu obat yang diberikan untuk mengobati gejala-gejala COVID-19 adalah kloroquine dan ia mengalami mual, vertigo, serta lemas. Sebelum Amerika Serikat menguji coba obat ini, sejumlah ilmuwan dan dokter di Brasil telah menghentikan sebagian penelitian yang menguji manfaat kloroquine sebagai obat COVID-19. Mereka menemukan adanya masalah irama detak jantung pada sebagian pasien yang diuji dengan pemberian dosis 2 kali lebih tinggi. Begitu juga di Swedia yang sudah mengeluarkan peringatan untuk tidak menggunakan kloroquine sebagai terapi obat COVID-19. Para kardiolog yang tergabung dalam American Heart Association, American College of Cardiology and Heart Rhythm Society sudah menerbitkan pedoman untuk lebih berhati-hati dan mempertimbangkan riwayat jantung pasien sebelum mengaplikasikan kloroquine dan hidroksikloroquine kepada pasien COVID-19. Hasil penelitian Veterans Health Administration ini menambah panjang deretan penelitian tim dokter dan peneliti yang menyatakan bahwa obat anti malaria hidrokloroquine tidak cukup efektif sebagai obat COVID-19. Penelitian VHA juga memperkuat dasar ilmiah Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular Amerika, lembaga yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat, soal mengapa mereka tidak merekomendasikan pemanfaatan obat anti malaria itu sebagai obat COVID-19.
Dalam pedoman pengobatan pasien positif COVID-19 yang dikeluarkan Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular Amerika, dinyatakan bahwa kloroquine belum terbukti efektivitasnya sebagai obat COVID-19. Dalam pedoman juga disebutkan terapi obat-obatan kepada pasien positif COVID-19 bisa diberikan sebagai bagian dari uji klinis atas obat-obatan tertentu. Dengan begitu, tim dokter atau peneliti yang terlibat bisa langsung mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari pemberian obat itu. Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular Dr. Anthony Fauci dalam beberapa kesempatan menyatakan pendapat yang berbeda dengan Presiden Trump. Menurut Fauci, pemerintah Amerika tidak bisa secara tiba-tiba mengeluarkan kebijakan pemanfaatan kloroquine sebagai obat COVID-19 ketika tidak ada bukti ilmiah efektivitas obat itu. Hingga pekan ketiga April 2020 belum ada terapi atau vaksin yang disetujui secara khusus untuk mengatasi virus corona baru yang menginfeksi dunia. Obat hidrokloroquine yang sudah beberapa dekade digunakan dimanfaatkan secara luas untuk mengatasi gangguan pernafasan pada pasien COVID-19. Penggunaan hidrokloroquine hanya didasarkan pada laporan-laporan anekdotal bahwa obat itu memberi sejumlah manfaat. Laporan anekdotal adalah pencatatan hasil observasi yang bersifat kumulatif dari tingkah laku individu yang tengah diamati. Organisasi Medicines for Malaria Venture menyebutkan kloroquine adalah turunan dari kina, substansi yang diisolasi ahli kimia Prancis pada 1820 dari kulit pohon kinkona yang ditemukan di Amerika Selatan dan digunakan sebagai pengobatan demam. Ilmuwan Jerman lalu menciptakan kloroquine sintetis pada 1934 sebagai bagian dari obat anti malaria. Setelah Perang Dunia Kedua, oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kloroquine dijadikan salah satu senjata utama dalam perang melawan malaria selain pestisida pembunuh nyamuk malaria. Kloroquine fosfat atau kina telah digunakan di Amerika Serikat untuk mengatasi malaria sejak 1940. Dikenal mudah dibuat dan harganya murah, kloroquine harus digunakan sesuai dengan petunjuk dokter, mengingat ada efek samping seperti diare, sakit kepala, serta gangguan penglihatan.